Jangan pejabat-pejabat tokoh-tokoh datang ke daerah bencana hanya untuk foto-foto dan untuk dianggap hadir, ya. Mohon sebaliknya, kita tidak mau ada budaya wisata bencana. Ternyata memang mental para pejabat kita ini banyak yang bermasalah. Saya harus mengatakan demikian, mengambil makna dari teguran Pak Presiden Prabowo di sidang paripurna kabinet terhadap jajaran pejabatnya yang seolah-olah mengambil spot foto dan menjadi wisata bencana ke Aceh, datang bawa spanduk, lakukan sesuatu, foto-foto, diviralin. Tetapi ternyata yang mereka lakukan bukan murni menolong rakyat, tetapi hanya datang untuk seolah-olah peduli kepada rakyat di tempat bencana. Presiden Prabowo menegur dengan mengatakan hal tersebut. Saya apresiasi dan hormat atas teguran yang diberikan oleh Presiden Prabowo kepada jajarannya, karena selama ini kita tidak pernah mendengar presiden-presiden yang melakukan seperti itu. Dan presiden sepertinya memahami bagaimana kondisi rakyat sesungguhnya, bagaimana perasaan rakyat sesungguhnya. Mereka butuh pelayanan yang cepat. Tetapi selain itu presiden juga harus menjaga kehormatan bangsa tanpa harus menjadikan status bencana menjadi bencana nasional. Ini memang menjadi dilema dan polemik bagi kita semua. Tetapi ada baiknya kita mencoba untuk percaya kepada pemerintah, untuk mengikuti arah pemikiran presiden, karena biar bagaimanapun beliau saat ini adalah pemimpin kita yang membawa bangsa ini. Yang kita perhatikan sampai sekarang sebetulnya arah Presiden Prabowo ini terlihat benar dalam membawa bangsa, meskipun di jajaran pelaksanaannya itu sering amburadul. Nah, Presiden melakukan teguran ini, saya pikir bahwa pejabat-pejabat yang kemarin telah datang ke Aceh dan hanya foto-foto tanpa melakukan perubahan di sana, sudah selayaknya menampar pipi sendiri sambil berkata, kurang ajar kau, tidak tahu malu. Itulah harusnya yang dilakukan oleh para pejabat yang datang ke daerah bencana di Sumatera itu, hanya untuk foto-foto, apalagi hanya untuk pencitraan. Selain itu, Presiden juga memerintahkan Menteri Kehutanan untuk melakukan evaluasi terhadap semua industri-industri dan yang berhubungan dengan hutan dan pembalak-pembalak hutan yang terjadi. Salah satunya mau saya sorot adalah Toba Pol Lestari. Presiden secara khusus memerintahkan ini melakukan evaluasi, dan Menteri Kehutanan Raja Juli telah menyampaikan kepada publik akan menyerahkan kepada wakil menterinya melakukan evaluasi dan jajarannya. Yang saya mau bahas bukan tentang perintah presiden ini, tetapi yang saya mau bahas mengapa Raja Juli baru bergerak ketika presiden memerintahkan. Mengapa selama ini Raja Juli tidak melakukan aksi melindungi hutan kita dan menegur perusahaan-perusahaan yang merusak hutan? Mengapa sekarang setelah bencana dan presiden memerintahkan, Raja Juli baru bergerak? Artinya Raja Juli tidak bekerja, Raja Juli tidak melakukan kewajibannya. Raja Juli hanya ongkang-ongkang kaki. Raja Juli bahkan main domino dengan pembalak liar. Raja Juli layak dipecat. Itulah yang saya tangkap. Jadi kalau Raja Juli merasa bahwa dirinya tidak salah, apalagi statement awalnya mengatakan ini momentum yang tepat untuk melakukan pemindahan, saya mau mengatakan kepada Raja Juli, bajingan Anda. Penderitaan Anda jadikan momentum. Mengapa Anda tidak bekerja selama ini? Mengapa Anda tidak melakukan kewajiban Anda selama ini? Nah, inilah hal yang telah kita lihat kemarin dari rapat paripurna kabinet yang dipimpin oleh Presiden Prabowo. Saya mengajak kita semua untuk mendukung langkah-langkah Presiden Prabowo, karena menurut saya yang dilakukan Presiden sampai saat ini, pemikirannya, gagasannya, arahnya sudah benar, dalam track yang benar. Hanya memang di jajaran pelaksana ini banyak yang brengsek. Ini yang harus kita dukung Presiden untuk membantu beliau menuntaskan persoalan bangsa ini semua. Ini warisan masa lalu yang sangat barbar, sangat brutal. Jokowi memang harus dihukum atas warisan yang menyusahkan ini.